Pasti kalian pernah melihat suatu produk seperti anggaplah jus. Nah, di situ tuh terdapat label 100% gula asli atau keripik buah 100% langsung dari alam buahnya. Terdengar seperti lebih meyakinkan dan sehat, bukan? Tapi kalian pernah terpikir gak? Mengapa ketika kita membahas suatu hal yang berhubungan dengan alam, kita lebih sering mengaitkan hal tersebut pada suatu hal yang sehat? Mari kita bahas di segmen satu ini. Fenomena tersebut dinamakan naturalness bias atau bias kealamian, yaitu suatu bias yang mengubah persepsi kita terhadap suatu hal yang berhubungan dengan alam, sehingga menganggap hal tersebut jauh lebih baik, bahkan tanpa harus memeriksanya. Bias ini tidak hanya terjadi di bidang medis, tapi dapat terjadi juga di bidang makanan, minuman, produk seperti baju dan kosmetik. Tetapi terkadang terjadi juga di bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini tidak terjadi pada semua orang karena terjadi pada kondisi-kondisi tertentu saja. Seperti ketika sedang wawancara kerja, hal-hal yang berhubungan dengan akademik maupun hal-hal yang memiliki korelasi dengan kemampuan. Karena bias ini kalau di bidang sosial lebih berbentuk ke talenta atau bakat. Kata alami sendiri memiliki akar kata dari kata alam. Nah, kalau berdasarkan sejarah sendiri, dari zaman dulu hingga zaman kini, kita sudah biasa hidup berdampingan dengan alam dan menghabiskan banyak waktu di alam, yang dimana hal tersebut sesuai dengan teori hipotesis biofilia. Selain itu, terdapat juga trait psikologis yang bernama natural relatedness yang menyatakan bahwa manusia merasa memiliki ikatan dengan alam dan berpikir bahwa ia bisa mendapatkan kebahagiaan dari sana. Selain itu, terdapat juga penelitian yang membuktikan manfaat dengan hanya berdiri atau berada di alam saja. Contoh manfaat yang didapatkan yaitu yang pertama, fleksibilitas kognitif. Yang kedua, peningkatan performa ingatan. Dan yang terakhir, yaitu peningkatan fokus pada tugas. Mungkin bagi kalian naturalness bias ini tidak terlalu berbahaya karena membuat kita hanya condong pada suatu hal yang dikatakan alami. Tapi sebenarnya itulah yang membuatnya harus kita waspadai. Dengan pemikiran yang impulsif dan tanpa observasi mendalam, kita kan jadi lebih mudah jatuh terhadap perangkap yang dibuat oleh suatu oknum yang ingin memanfaatkannya. Bayangkan, kalian sedang membeli suatu produk. Kalian awalnya berhati-hati sekali tuh. Tiap produk diperhatikan komposisi ya. Lalu karena melihat satu produk yang wah alami, ada label kayak gitu, kalian langsung ambil tanpa pikir panjang. Padahal kalian tidak tahu apakah itu benar-benar isi alami atau bukan. Abang bohong itu, mana buktinya? Ini buktinya, Re. Di jurnal ini dibuktikan bahwa terdapat produk yang ketika dites tuh dengan tingkat kealamiannya, ternyata ditunjukkan bahwa itu tuh tingkat kealamiannya tuh rendah. Tapi produknya tetap pede sekali dia masang label tersebut. Sayang kan duit kita kalau kita keluarkan untuk produk itu. Selain itu, oknum tersebut juga dapat membuat produk mereka terlihat lebih eksklusif, meski kredibilitasnya tidak dapat dibuktikan atau dipertanggungjawabkan. Contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Kalian sedang berjalan biasa, ting tung, lalu melihat tuh, wih, bensin VC 100% bensin asli. Itu jadi ceritanya ada perusahaan gitu yang menjual VC bensin 100% asli. Kalian datangilah bertransaksi. Saya mau 2 dirijen. Kata orangnya oke. Dikasihlah kalian 2 dirijen. Kalian bawa pulang. Kalian udah percaya batu. Kalian baru cek pas di rumah. Loh, kok ada etanol 10%? Nah, kalau saja kalian lebih objektif dan tidak langsung tergiur oleh bias tersebut dan perangkap yang dibentuk oleh oknum tersebut, kalian bisa menghindari risiko tersebut. Jadi sebenarnya naturalness bias itu emang lumayan meresahkan ya, karena membuat kita membentuk suatu keputusan dengan terburu-buru atau terlalu cepat yang bahkan kita sendiri tidak sadari. Selain itu, naturalness bias ini penting untuk diketahui sehingga kita
aware atau hati-hati saat melihat produk dengan label tersebut. Karena dengan mengetahui itu, kalian jadi tahu tuh, wah bisa aja nih saya kena bias nih pas ngambil nih suatu produk yang cuman karena labelnya alami. Jadi kalian bisa cek dulu tuh untuk memastikan kebenarannya. Tapi kalau kalian memang punya produk yang alami sesuai dengan klaim yang kalian buat, maka bias ini bagus karena dapat meningkatkan peluang produk kalian. Oke, jadi sekian pembahasan saya. Terima kasih. Seperti biasa, sumber ada di kolom komentar dan oke.